Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Afwan, izin bertanya. Saya ingin menanyakan tentang badan amal atau panitia yang membagikan sedekah seperti makanan, uang, atau sembako kepada masyarakat. Kemudian para penerimanya difoto atau direkam untuk didokumentasi, laporan kegiatan, serta ditampilkan di media sosial. Bagaimana hukumnya dalam syariat? Apakah hal tersebut diperbolehkan dengan alasan transparansi dan laporan kepada donatur? Ataukah termasuk membuka aib, melukai perasaan, bahkan berpotensi menghina atau merendahkan martabat manusia yang menerima? Mohon penjelasan dan nasihatnya, Bu ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang-orang tersembunyi, orang-orang baik, orang-orang mulia. Biarpun dalam keadaan kekurangan, dia tidak mau menampakkan dirinya sebagai orang kekurangan. Bukan merengek. Dia punya kemuliaan dalam diri. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan orang ini lebih berhak untuk kita beri bantuan. Punya iffah, kemuliaan dalam dirinya. Pantang merengek-rengek. Orang punya kemuliaan. Sehingga kalau diberi pun, diberi tidak mudah dia menerima. Karena khawatir pemberian ini merendahkan dia. Betul, pertanyaan yang bagus sekali adalah, bisa jadi kalau ada main foto-foto itu merendahkan orang yang diberi. Kalau orang melarat bukan kita melarat-melaratkan kok. Bahkan ada sebagian nggak perlu dia ditampilkan kalau melarat. Ngapain pakai foto-foto? Mohon maaf ini. Anda kalau bantu saja. Bisa saja dia sakit hati loh dia. Mohon maaf dia sedih. Kenapa kok saya difoto? Dipamerkan kalau saya melarat. Belum lagi nanti ternyata wah fotonya paling banyak disebar dia paling dapat sedikit mungkin. Belum panitianya bener dah ini kan perlu hal lain lagi. Jadi sebaiknya nggak seperti itu. Nggak perlu kita pakai foto-fotoan dan sebagainya, itu merendahkan. Merendahkan. Bisa saja dia sangat sedih orang itu. Hanya dia harus mau memoto, difoto, kenapa? Mau tidak mau karena sudah dikasih, kalau tidak mau difoto bagaimana? Tolong khususnya produk-produk ini, usaha-usaha Al-Bahjah ini, jangan sampai main foto-fotoan begitu. Kalau memberikan bantuan di sebuah tempat, oke lah, memang ada bencana dan sebagainya. Orang fakir di salaman, foto jeret, foto bread. Aduh, sedih. Bahkan yang benar orang yatim jangan diyatim-yatimkan. Orang fakir jangan difakir. Sampai kalau kita membagi zakat. Sampai dalam bagian zakat itu, kan ada namanya orang yang dapat tugas penyampai zakat. Penyampai zakat. Yang punya tugas mengambil zakat dan mengembalikan zakat pada orang fakir. Dianjurkan untuk datangkan ke rumahnya. Bukan orang nerima zakat dijejer biar ketahuan, oh dia yang berhak nerima zakat. Sebenarnya kan dia mau memfakirkan mereka, biar dilihat orang tua orang fakir banyak. Apakah tidak sadar, wahai orang kaya yang Anda bagi zakat, cari data mereka dan terbunyi, kirim ke rumah mereka, itu dahsyat. Adapun yang mengirim Anda kasih duit lagi biar lebih gede pahala Anda. Tanpa harus jejer, terik matahari, bahkan ada pisang 16. Mohon maaf, sedih kita dengan hal semacam itu. Tapi mungkin kami tidak mengatakan orang yang bagi zakat itu salah, tidak. Dia belum mengerti cara terbaik. Dia ngertinya begitu. Saya pernah suatu ketika mungkin berapa puluh tahun yang lalu sampai di sana dia meninggal dunia. Kami tidak salahkan yang membagi zakat. Mungkin tidak ngerti cara bagian zakat ke apa. Sehingga orang menerima zakat. Kalau sudah ramai begitu nggak akan terpantau ini berhak atau tidak berhak. Yang biasanya urusan zakat yang banyak duit pun pura-pura melarat agar dapat zakat. Yang tepat adalah di data mana yang fakir, sampaikan ke rumahnya. Ada sebagian tuh malu, tidak mau menerima zakat. Kenapa? Kalau saya menerima zakat, betul saya difakirkan dong? Tidak, nggak mau. Kalau ketahuan orang nggak mau. Dan itu sah untuk menjaga kehormatan dia, itu sah. Jadi tolong nggak usah pakai foto-fotoan itu adalah bukan hal yang baik, itu menyakitkan hati. Sehingga mohon maaf anak yatim, di tempat pondok ini banyak anak yatim, tapi tolong jangan diyatim-yatimkan. Anak yatim disembunyikan di balik orang-orang, jadi nggak tampak. Dikit-dikit anak yatim, ini yatim, bapaknya dulu mati tabrakan, ini disebut ulang-ulang, sudah lupa lukanya tumbuh lagi luka. Ini anak yatim tuh banyak yatim, satu yatim. Hei, Anda merendahkan anak yatim. Sudah Anda kirim ke pondoknya saja sana. Kalau Anda ingin bantu yatim, nggak usah harus Anda undang ke rumah Anda. Kasihan dia harus meninggalkan sekolahnya, meninggalkan pelajarannya, capeknya. Dapat 50.000 setahun sekali untuk makan garam dia, untuk dimut. Maaf, kami ingin menyempurnakan. Anda oke, Anda berjihad, berjuang mengumpulkan dana membagi, tapi kami ingin bahwasanya lebih sempurna cara penyampaian Anda.
Data mana orang fakir yang sesungguhnya. Di kampung itu data A, B, C, D dan sebagainya, masukkan ke rumahnya. Tanpa harus dijejer. Apalagi di foto, Masya Allah. Tidak. Cuman kami tidak menyalahkan orang yang terlanjur memoto karena mungkin budayanya semacam ini. Tinggal kita ingin merubah dong kalau ingin menjadi lebih baik. Jangan lakukan itu lagi. Apa yang Anda kerjakan sudah bagus, masalah Anda menjadi penggalang dana, Anda serukan fakir miskin, dan Anda jujur, Anda tidak mengambil speser pun untuk itu. Bukan yang berbisnis balik itu, na'udzubillah. Kalau anak yatim, Anda memang sebagai pelaksana pengumpul dana, dan Anda jujur, sebab yang tidak jujur serem banget anak yatim. Anak yatimnya tetap makan kerupuk, pengurus panti asuhannya adalah makan sate setiap hari. Makan harta anak yatim, haram untuk orang. Ngurusi anak yatim nggak boleh loh makan harta anak yatim, ya, hati-hati. Kalau ngurus anak yatim harus kaya. Ngurusi orang fakir kaya dulu. Jangan makan hartanya anak fakir, orang fakir. Anda boleh ikut-ikut makan di sana. Kalau Anda fakir ngurusi harta anak yatim, kalau Anda fakir ngurusi anak yatim, panti asuhan misalnya, saya pengurus panti asuhan, saya harus kaya, sehingga saya tidak makan hartanya anak yatim. Tolong dengar ini. Kalau ternyata Anda fakir ngurusi anak yatim, Anda boleh makan dengan saya, faliyakul bil ma'ruf, makannya bil ma'ruf, wajarnya saja. Mereka pakai kerupuk, Anda pakai kerupuk. Jangan dia pakai kerupuk, Anda pakai paha ayam. Ini hati-hati pengurus panti asuhan. Apalagi kalau sudah atas nama anak yatim, orang fakir, duafa, wah, orang banyak terenyuh, tak taunya tidak tahu penyalurannya seperti apa. Alhamdulillah ada yang bertanya, ini khususnya ada tim dari Al-Bahjah sendiri, tolong jangan biasa dengan merendahkan orang dengan main foto-foto begitu. Kadang dia sedih di foto. Di foto, fotonya menunjukkan bahwa dia menerima bantuan, dia fakir nyungsep. Allah innalillah. Hati-hati ya, terima kasih dengan pertanyaannya. Tidak perlu pakai seperti itu. Jangan diekspos kefakiran dia. Dia merasa malu dia nanti. Bisa jadi betul pertanyaannya merendahkan, menyakiti hati. Menyakiti hati. Dan hati-hati Anda kalau punya program-program semacam ini, kejujuran Anda harus Anda tingkatkan. Jangan sampai penggalang dana, tak taunya ini hanya untuk membuat satu proyek baru, membagi-bagi rezeki. Karyawannya banyak, sehingga duit bantuan tadi hanya untuk menggaji karyawan. Habis, ya, orang fakirnya hanya bisa dapat 100 juta, ya, 80 juta untuk karyawan, 20 untuk fakir miskin. Masya Allah, innalillah. Hati-hati, wahai penggalang-penggalang dana, ingat Allah. Ingat Allah kejujuran Anda. Yang ngurusi yatim piatu, ingat, Allah bisa meyatimkan rumah Anda hari ini juga. Yang ngurusi harta anak orang fakir, hati-hati, Allah bisa memfakirkan Anda di esok hari, sefakir-fakirnya. Ayo jujur semuanya. Dan hormati orang fakir. Hormati orang fakir. Dia istimewa. Kalau saya memberikan pada orang fakir uang, yang hebat adalah dia. Saya memberi uang mungkin 100.000. Yang lebih mulia saya apa dia? Dia. Kenapa? Saya memberi 100.000, gara-gara dia saya mendapatkan pahala. Maka dia memberikan pahala, saya hanya uang 100.000. Gedean dia. Maka hormati orang fakir kalau Anda ingin memberi pada orang fakir. Jangan hinakan dia. Anda perlu muliakan dia. Muliakan orang fakir. Dan Allah dengan orang fakir. Allah bersama orang-orang lemah. Jangan direndahkan, jangan direndahkan. Bermacam-macam model pendanaan. Mohon maaf, foto-foto dan sebagainya. Kami tidak tertarik dan kami himbau yang sudah jago, hebat dalam menggalang dana, kami himbau untuk bisa menyempurnakan dalam penyalurannya, insyaallah. Yang menghormati mereka, menghargai mereka, bukan merendahkan mereka. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.